Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mengajukan pinjaman online, yaitu di aplikasi Pinjam Yuk. Seperti apa proses pengajuannya dan berapa limit yang akan kita dapatkan saat pengajuan pertama? Kemudian apakah aplikasi ini aman atau tidak untuk digalbay ataupun untuk kita gunakan? Nah, aplikasi Pinjam Yuk ini adalah aplikasi legal OJK, jadi sangat aman sekali untuk digunakan teman-teman. Oke, walaupun pinjaman online ini aman dan bisa menjadi solusi untuk keuangan kita, tapi lebih baik cari dulu solusi yang lainnya sebelum kita menjadikan pinjaman online ini sebagai solusi utama. Karena pinjaman online itu resikonya sangat tinggi, teman-teman. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan kita galbay ataupun tidak sanggup bayar di aplikasi Pinjam Yuk ini? Apakah aplikasi ini aman atau tidak untuk digalbay? Nah, sebetulnya bukan hanya di aplikasi Pinjam Yuk. Jadi, saat kita ada kesulitan finansial, lebih baik stop dulu pembayaran pinjaman. Pinjaman itu memang sifatnya wajib untuk dibayar, tapi saran saya utamakan dulu hal-hal yang penting, seperti makan, kesehatan, dan tempat tinggal. Jangan sampai mencari solusi dengan meminjam di pinjaman yang lain untuk menutupi pinjaman yang sekarang, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu cara mengajukan pinjaman online di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, untuk caranya sendiri sangat gampang, teman-teman. Jadi yang perlu kalian siapkan itu adalah nomor telepon yang aktif, kemudian dokumen KTP asli, dan nomor rekening. Aplikasi ini menawarkan limit pinjaman hingga 10 juta, dan kita bisa langsung aja coba dengan memilih opsi ajukan sekarang. Di tahap pengajuan ini ada beberapa bagian yang harus kita isi, teman-teman. Di bagian yang pertama itu ada pendidikan terakhir, status pernikahan, kepemilikan rumah, alamat tempat tinggal, detail alamat, nama ibu kandung, email, status pekerjaan. Nah, ini semuanya harus diisi secara lengkap. Kalau misalkan nanti sudah selesai, langsung aja pilih lanjut. Jadi untuk cara pengisian ini tidak saya jelaskan satu persatu karena teman-teman juga pastinya sudah tahu terkait dengan cara pengisian ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Di bagian kedua ini ada pengisian kontak darurat. Nah, seperti halnya pinjol lain, pinjol ini juga membutuhkan kontak darurat agar bisa dihubungi saat terjadi kendala. Bedanya di pinjol ini mereka membutuhkan kontak darurat itu sebanyak 5 kontak darurat, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini kita harus mengambil foto dokumen KTP asli. Dan untuk pengambilan KTP ini hanya bagian KTP tampak depan aja, teman-teman. Nantinya kalau misalkan KTP sudah terupload, data-datanya akan terekam secara otomatis. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di tahap ini kalian harus mengisikan informasi rekening sesuai dengan nama yang diajukan. Oke, lanjut kalau misalkan rekening sudah terisi, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu verifikasi wajah. Pastikan saat verifikasi wajah ini kalian berada di tempat yang pencahayaannya cukup, teman-teman. Oke, setelah verifikasi wajah selesai dan semua persyaratan yang dibutuhkan sudah checklist hijau seperti ini, selanjutnya kita langsung aja pilih ajukan sekarang. Nah, pada tahap ini semua data-data yang kita masukkan sedang dalam proses peninjauan. Untuk proses peninjauan ini tidak memakan waktu lama, paling hanya beberapa detik, teman-teman. Oke, selang beberapa detik untuk proses peninjauannya sudah selesai dan di sini saya mendapatkan limit 1 juta, teman-teman. Dan limit ini tidak bisa saya kurangi ataupun tidak bisa saya lebihkan. Untuk periode pembayarannya di sini saya mendapatkan 3 kali cicilan dan nominal dana yang akan diterima itu adalah 1.020.000 karena ada voucher tambahan 20.000, teman-teman. Kemudian untuk total tagihannya sekitar 1.259.000. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.